Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita bertemu kembali pada mata kuliah dengan analisis dengan dosen pengampu Dr. Anton Komeni. Baiklah, untuk pagi hari ini kelompok 5 akan menyampaikan presentasinya, yaitu belajar gerak dan pengertian motorik serta pemahaman tentang pengertian belajar motorik dalam aktivitas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun dalam kelompok 5 ini yaitu Bapak Yuda Setianugraha, Pak Aprido, dan Ibu Windy. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilakan kepada penyaji untuk menyampaikan. Terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan aktivitas olahraga secara sistematik. Hal tersebut merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, dan penalaran penghayatan nilai-nilai, sikap, mental, emosional, spiritual, dan sosial, serta pembiasaan pada pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Definisi gerak motorik. 1. Schmidt 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. 2. Oxendin 1984 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. 3. Rahantok 1988 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Next. Unsur belajar gerak atau motorik. 1. Belajar motorik adalah suatu proses hasil dari belajar merupakan kemampuan merespon yang diaktualisasikan dalam bentuk gerakan. Kemampuan atau gerakan yang dihasilkan relatif permanen. Keterampilan gerak sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Perubahan dapat ke arah negatif maupun positif. Next. Manfaat belajar gerak atau motorik. Agar siswa atau atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut, memberikan perubahan yang permanen di dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai hasil dari belajar motorik. 3. Dapat memberikan umpan balik yang berhubungan dengan perasaan dari pergerakan yang berkelanjutan yang telah ada dari hasil latihan di dalam sistem saraf yang telah disimpan oleh memori untuk melakukan otomatisasi gerak. 4.
dapat meningkatkan koordinasi antara persepsi dan tindakan secara baik dan benar dan automatisasi gerakan dari keterampilan gerak. 5. Dapat mengambil keuntungan dari mekanika sistem muskuloskeletal untuk mengoptimalkan serta efisiensi dari konsistensi pergerakan. Next. Kesimpulan. Pendidikan jasmani merupakan suatu kegiatan siswa untuk meningkatkan kesegaran jasmani, keterampilan gerak, serta aspek-aspek fungsional yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan kerjasama. Kemampuan mempelajari gerak merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan anak dalam belajar gerak motorik, terutama bila gerakan-gerakan yang dimiliki kompleksitas yang tinggi. Belajar motorik adalah proses internal yang terjadi pada siswa atau atlet karena adanya faktor eksternal, keadaan di luar diri siswa yang memberi pengaruh pada perkembangan motorik, dan faktor internal karakteristik siswa atau kecerdasan, tipe tubuh, kemampuan motorik, dan lain-lain itu sendiri. Next. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan PPT dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya dan memberi sanggahan, kami persilahkan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyajian yang disampaikan oleh Ibu Windy atas presentasi kelompok 5. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, kita akan membuka sesi pertanyaan dalam materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin Pak Zainal. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih kepada Pak Zainal selaku moderator yang telah mengasih saya waktu untuk bertanya. Ini saya mau bertanya kepada kelompok penyaji tentang motorik. Di dalam motorik itu ada namanya motorik kasar dan motorik halus. Nah, saya mau tanya di sini apa sih perbedaan gerak pada motorik kasar dan motorik halus? Dan apa bentuk kegiatan? Apa perbedaan gerak motorik halus dan kasar ya Pak Dedi? Iya, betul. Dan bentuk kegiatan motorik halus. Dan bentuk kegiatan gerak. Untuk gerak kegiatan motorik ya? Bentuk kegiatan motorik halus. Kegiatan baiklah. Mungkin bisa kita tangkap atas pertanyaan Pak Dedi, yaitu apa perbedaan gerakan motorik halus dan kasar dan bagaimana bentuk gerakannya gitu. Iya Zainab, Pak Zainab. Iya. Ya. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas pertanyaan pertama. Dan selanjutnya pada bertanya lagi. Oke, menunggu pertanyaan selanjutnya. Ya, kami persilakan untuk penyaji, mana tahu sudah memiliki jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Bentar, yang mana Pak. Oke, selanjutnya kami beri dulu boleh. Biar dicari kalian gitu jawaban. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya atau memberikan masukan atau koreksi terhadap PPT yang
disajikan oleh kelompok 5. Kami persilakan. Ya mungkin kepada Bu Windy, tolong disajikan kembali PPT-nya itu, judul atasnya supaya mungkin kawan-kawan lebih kembali terinspirasi. Baiklah, Judul. saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dedi, yaitu apa perbedaan gerak motorik halus dan kasar. Perbedaan antara motorik halus dan kasar yaitu motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dapat dihubungi oleh kematangan anak itu sendiri. Sementara motorik halus berhubungan dengan kemampuan anak untuk menyimpan sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan dengan otot-otot kecil serta koordinasi yang cermat. Motorik kasar ini contohnya itu kemampuan motorik kasar, contohnya itu pada anak usia 3 tahun. Ia belajar berdiri, melompat dengan satu kaki. Secara bertahap, perkembangan otot punggung, kaki, dan keseimbangan semakin meningkat. Ia dapat mengubah arah saat berjalan tanpa tersandung kakinya sendiri dan bergerak berubah dari merangkak ke berjongkok lalu berdiri. Kalau contoh ke atlet itu gerakan seperti atlet lompat tinggi, atlet lari, itu kan perubahan gerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Baiklah, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya ingin minta tolong kepada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan. Bisa diberikan sanggahan atas jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Windy atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi, yaitu perbedaan gerakan motorik halus dan kasar dan bentuk gerakannya. Baiklah, kami membuka kesempatan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin memberikan masukan atas jawaban dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Kepada teman-teman kami persilakan. Oke, mungkin tambahan dari Pak Ari, nampaknya ingin menambahkan tuh. Silakan Pak Ari. Izin moderator menambahkan. Ya, Pak Amrullah, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit atas pertanyaan Pak Dedi Atendra. Sebelumnya, 4 yang harus kita perhatikan sebagai pendidik dalam hal perkembangan kecerdasan peserta didik kita.
yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan motorik, serta kecerdasan komunikasi. Nah, di sini ada gerak motorik, yaitu masuk ke kecerdasan motorik. Nah, kita harus membuat rangsangan yang tepat ya untuk meningkatkan kecerdasan motorik tadi. Nah, motorik kasar itu apa dan motorik halus itu apa? Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Nah, itu. Misalnya kalau contoh gerakan motorik kasar, yaitu kemampuannya adalah kemampuan menendang, duduk, berdiri, berjalan, berlari, naik turun tangga, seperti itu. Sedangkan motorik halus, contohnya adalah koordinasi tadi antara mata dan tangan. Nah, contohnya stimulasi-stimulasi yang diberikan antara untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Ya, tentunya sesuai dengan pertumbuhan usianya seperti itu. Terima kasih Pak Zainal. Oke, terima kasih pada Pak Amrullah telah menambahkan jawaban tadi tentang perbedaan gerakan motorik halus dan kasar dan bentuk-bentuk gerakannya. Ya, kepada teman-teman yang ingin juga menambahkan atas jawaban dari jawaban pertanyaan pertama tadi, kami persilakan. Tambahan dikit, Pak Zainal. Ya, silakan Pak Adi. Kalau saya cuman sedikit, kalau motorik kasar itu udah jelas bahwa motorik kasar itu seperti contohnya adalah gerakan yang menggunakan otot. Ya, berjalan, melompat, seperti gerak dasar dalam atletik. Yang dimaksud dengan motorik halus adalah itu koordinasi antara mata dengan otot dengan pikir. Contohnya salah satu saat kita melakukan smash atas atau saat melakukan smash itu timing bola dan saat kita melompat itu waktu timingnya harus tepat. Itu adalah termasuk motorik halus. Karena apabila tidak tepat, maka bola akan jatuh duluan. Jadi motorik halus ini, yang dimaksud dengan motorik halus ini adalah koordinasi antara gerak dengan waktu, dengan koordinasi dengan kemampuan kita gitu. Jadi banyak hal motorik halus ini yang harus dilatih. Kalau dasar itu jelas hanya menggunakan gerak otot belakang saja. Kita hanya melompat, memukul, menendang. Kalau yang motorik halus adalah saat kita waktunya, timingnya harus tepat. Gitu. Terima kasih Pak Zainal. Ya, terima kasih atas jawabannya, tambahan jawabannya Pak Adi. Ya, kami masih memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin menambahkan dari pertanyaan pertama tadi, apa perbedaan gerakan motorik halus dan kasar dan bentuk gerakannya. Seperti jawaban Pak Adi tadi, ya salah satu gerakan halus itu contohnya dalam bulu tangkis smash bola ya. Kondisi di atas bagaimana mengkoordinasikan mata, tangan, dan kaki untuk melompat supaya pas pada timingnya. Oke, kepada teman-teman yang lain, Ibu Nirma, kami persilakan. Bang Pak Zainal, bentar Pak Zainal. Ya. Saya cuma mau bertanya sama Pak Adi tadi, bentuk contoh motorik halus tadi. Yang dicontohkan motorik halus tadi itu bukan termasuk motorik kasar, bukan? Sebab itu sudah menggunakan garis besarnya semua otot yang ada di badan, seperti permain bulu tangkis gitu kan. Kita menggunakan otot tungkai udah pasti juga, otot lengan juga. Nah, kalau sepengetahuan saya, kalau otot halus ini cuman sebagian otot, bukan menyeluruh otot yang dipakai, cuman kecil
sebagian kecil otot yang dipergunakan. Nah, tolong dipahami lagi Pak Adi, kayak mana itu sebenarnya. Makasih Pak Zainal. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Pak Dedi. Tadi Pak Dedi berpendapat bahwasanya jawaban dari Pak Adi kurang sepaham dengan beliau tentang tentang gerakan motorik halus. Yang mana tadi Pak Adi menyatakan salah satu contohnya adalah dalam permainan bulu tangkis bagaimana men-smash posisi di atas, dan tanggapan Pak Dedi itu tidak masuk kategori karena menurut beliau gerakan halus itu tidak menggunakan keseluruhan otot atau beberapa otot. Oke, kepada teman-teman yang ingin menanggapi diskusi kita tentang pertanyaan pertama ini, kami persilakan atau kembali. Oh ya, Pak Yuda. Pak Zainal. Ya, silakan Pak Yuda. Oke, mungkin saya sependapat dengan tadi Pak Abdullah. Ya, mungkin dengan Pak Adi pun sama apa yang jadi kita diskusikan terkait gerak motorik halus dan gerak motorik kasar. Ya, jadi mungkin pendapat saya gerak motorik halus memang satu gerakan yang memang menggunakan dominan adalah otot halus. Seperti tadi ada koordinasi stimulus antara mata dan tangan dengan tanpa ada melakukan gerakan otot besar, ya, seperti tersenyum, seperti kita melirik. Nah, itu adalah salah satu contoh gerak motorik halus gitu kan. Nah, kalau kasar adalah yang menggunakan dengan otot besar, ya, dengan otot besar. Ya, betul. Karena semua gerakan di dalam satu gerakan nanti ada namanya koordinasi. Gerak halus dan gerak kasar itu bisa menjadi satu gerakan. Seperti kita berlari, seperti mungkin kita berjalan lah, ya, ada otot besar yang kita gunakan gerak otot, dan juga di gerakan motorik halus. Motorik halusnya itu melalui dalam otot halus itu, seperti latihan kardiovaskular gitu kan, paru-paru kita jantungnya tinggi kan. Jadi mungkin salah satu contoh itu perbandingan gerak motorik halus dan gerak motorik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda atas jawabannya. Mungkin Pak Yuda tadi memperkuat jawaban dari Pak Abdullah dan Pak Adi. Mereka sependapat tentang jawaban motorik halus tadi. Dan kepada teman-teman, ayo kita persilakan memberikan tanggapan supaya diskusi ini lebih mendapatkan solusi. Kami persilakan. Ada yang ingin menyangkal atau memberi masukan, dipersilakan. Apakah masih ada? Atau kita kembalikan ke Pak Adi dulu? Biasanya perubahan pertama kali adalah kemampuan motorik kasar baru. Bagi contoh, si kecil saat masih bayi pertama kali akan belajar untuk mulai kembali. Maaf, ini siapa nih? Afrido. Iya, Pak. Ya. Ya, persilakan kepada Afrido. Enggak, Pak. Tadi salah baca, Pak. Oh. Membaca resume itu, Pak. Oh iya. Ya, kepada Pak Adi, apakah ingin menanggapi atas tadi sangkahan dari Pak Dedi? Kalau menurut saya, Pak Zainal, kalau sudah ada sanggahan berarti Pak Dedi kan punya tanggapan sendiri, berarti jawabannya sudah tahu dia gitu kan. Kalau kita kan diskusi ini itu pendapat saya, nanti kita luruskan. Kalau sudah ada sanggahan berarti Pak Dedi punya
momen sendiri itu, punya pendapat sendiri, berarti sudah ada begitu kan. Ya. Yang Mana dimaksudkan tahu dengan Pak, saya, Pak Adi memperkuat gitu. Yang dimaksudkan di sini adalah timingnya, waktunya, bukan pada saat bukan gerakan lompatnya. Bisa saja orang melompat, tapi timing otot halusnya itu mata itu melihat bola, jatuhnya. Kapan saat kita melompat? Oh, bukan perlakuan ya? Itu di Bukan. momen itu ya, poin itu. Ya, berarti momen ya, bukan perlakuan ya. Bukan saat proses ya. Saat melakukan smash dalam bola voli, bola itu dilihat mata itu ini waktunya saya melompat, begitu loh. Bukan pada saat melakukan. Berarti pada keakuratan saat kita melakukan smash, bukan di saat kita melakukan apa tadi dibilang Pak Zainal? Bukan gerakan tadi, bukan perlakuan. Bukan perlakuan ya, berarti itu tapi insting kita lah ya. Tadi. Momen. Oke, terima kasih. Jadi pada saat anak bayi menggerakkan, saat anak bayi diberikan rangsangan pada telapak tangannya, dia mengepal, itu salah satu motorik halus. Karena nanti kalau sudah dewasa dia mengepalkan tangan sudah otot besar itu. Jadi ada contoh di merangsang motorik halus gitu. Terima kasih Pak Zainal. Ya, terima kasih atas jawaban Pak Adi yang tadi mencontohkan tentang aksi dan reaksi juga. Ya, kalau saya lihat dari pertanyaan pertama ini memang cukup sudah banyak jawaban-jawaban yang bisa menambah pengetahuan kita tentang gerakan motorik halus dan kasar dan contoh-contohnya tadi. Mungkin kami rasa di pertanyaan pertama sudah terjawab dengan panjang lebar tadi. Baiklah, selanjutnya kami membuka kesempatan untuk pertanyaan kedua kepada teman-teman sekalian. Kita masih mengasih kesempatan ke pertanyaan izin kedua. Bertanya Pak Zainal. Oh ya, bersilakan Ibu Nirmawati. Ya, di sini bisakah masalah motorik yang menjadi ciri-ciri autisme? Ciri anak autisme. Ya, baik Bu Nirma. Ya, Pak Zainal. Izin Pak Zainal. Ya, Dewi. Saya Marlina, Pak Zainal. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan tentang motorik halus dan kasar. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang pada usia dan umur berapa masalah motorik dimulai. Berapa masalah motorik dimulai? Oke, terima kasih banyak kepada penanya kedua tadi Ibu Nirmawati dan yang ketiga Bu Dewi. Yang kedua pertanyaannya ialah, bisakah masalah motorik ini yang menjadi ciri-ciri autisme? Mungkin kita lebih sederhanakan, bisakah permasalahan motorik ini mengakibatkan autisme? Mungkin seperti itu, Bu Nirma. Izin Bu Nirma. Iya Pak Zainal. Ya, bisakah masalah itu ya? Itu. Ya, dan yang ketiga, pertanyaan Bu Dewi, pada usia berapa masalah motorik ini dialami? Ya. Tentang motorik ini usia berapa dia dialami? Ya, Pak Zainal. Mungkin itu pertanyaan kedua dan ketiga kepada tim kelompok 5 penyaji. Kami persilakan untuk menyiapkan jawabannya, dan kepada penyaji kami persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nirma, yaitu bisakah masalah motorik menjadi ciri autisme?
Bisa masalah motorik pada masa bayi telah dikaitkan dengan keterlambatan dalam mengoceh, memberi isyarat, dan memperoleh kosakata baru. Mereka mungkin juga memiliki efek berjenjang lainnya pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Itu karena kemampuan motorik seperti duduk, meraih benda, dan berjalan merupakan cara orang tua memberikan pengalaman baru sekaligus mengajari anak banyak hal. Jadi masalah motorik menjadi ciri autisme itu terjadi dari sejak ia bayi atau dari sejak ia balita yang diajarkan dari orang tua melalui internal seperti cara dia duduk, cara dia berkosakata, misalnya menyebut apa, itu sangat berpengaruh pada internalnya. Baiklah, itu mungkin sedikit jawaban dari saya. Apabila masih kurang, saya ingin ada teman-teman yang memberi sanggahan, saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu Windy sebagai penyaji tentang pertanyaan Bu Nirma, yaitu bisakah masalah motorik yang mengakibatkan autisme? Ya, kepada teman-teman yang ingin menambahkan dan ingin memberi masukan tentang pertanyaan kedua ini, kami persilakan. Izin menjawab, Pak. Ya, kepada Pak Frido, persilakan. Tadi pertanyaan Bu Nirma itu apakah masalah motorik itu termasuk ciri autisme gitu, Pak? Bisa mengakibatkan autisme. Gitu. Jadi menurut saya masalah motorik itu tidak dianggap sebagai ciri utama autisme, Pak. Karena masalah tersebut juga terjadi dengan kondisi lain seperti Down syndrome, cerebral palsy, dan tension. Jadi terkait motorik pada orang yang memiliki autisme dilansir dari spectrum. Yang pertama itu jenis masalah motorik apa yang dimiliki orang dengan autisme. Nah, di sini beberapa mungkin memiliki masalah motorik kasar seperti gaya berjalan yang canggung dan tidak terkoordinasi, dan beberapa kesulitan dengan kontrol motorik halus seperti manipulasi objek dan menulis, atau beberapa kesulitan mengkoordinasi gerak antara sisi kiri dan kanan tubuh sehingga sulit untuk melakukan tindakan seperti mengayunkan kaki mereka atau melompat, seperti itu. Nah, menurut saya kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, berarti jawaban Pak Aprido bisa ya, masalah motorik ini bisa menjadi bahasanya dampak autisme itu, masalah motorik ini bisa mengakibatkan autisme gitu. Ya, tapi masalah motorik ini tidak penyebab utama ya. Ya, tapi tidak dianggap sebagai ciri utama, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Brido atas jawabannya. Ya, kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Izin Pak Zainal. Ya, dipersilakan. Oke, mungkin berkaitan dengan saudara Rido tadi. Memang autis ini sebenarnya dititik beratkan itu kalau tanda-tandanya bukan di motorik tadi ya, disebut Pak Rido, memang benar. Tetapi memang kalau autis itu lebih kita lihat itu dari komunikasi, kemudian bagaimana dia hubungan sosial, emosionalnya juga. Jadi itu yang lebih cenderung kalau untuk anak autis yang bisa dilihat dari sana gitu. Jadi kita lihat dari pengertian autis itu sendiri bahwa autis itu kondisi seseorang yang luar biasa asik dengan gerak atau dengan dirinya sendiri, atau dia kalau gerakannya bagus gitu.
Kalau untuk motorik ya, untuk bergerak dia lincah gitu kan. Jadi untuk gerakannya saya rasa mungkin salah satu yang mungkin ada sebagian yang bisa dilihat tapi peluangnya kecil gitu. Tapi dititik beratkan ke emosional tadi atau verbal, hubungan sosial gitu yang lebih dominan. Terima kasih Pak Zainal. Oke, terima kasih Pak Riki atas jawabannya yang mengatakan bahwasanya autisme itu tidak terlampau bisa dikatakan penyebab dari sudut pandang motorik, tidak bisa dikatakan, karena autisme ini kebanyakan kita lihat dari perilaku atau psikis ya. Secara fisik dia tidak terlihat, ada yang normal, anak-anak itu ada yang normal, tetapi banyak kenanya kalau autis ini kepercayaan dirinya atau memang dia asik sendiri terhadap suasananya. Oke, terima kasih Pak Riki. Mungkin ada teman yang lain ya, dari siapa nih? Saya Pak Zainal. Menambahkan, silakan. Ya, Oh ya, Pak Adi. Sedikit, Silakan Pak. Sedikit Pak Zainal tentang motorik ya Pak Zainal. Autis itu bisa deteksi Pak Zainal. Autis bisa dideteksi dari kemampuan motorik anak. Tapi anak yang berusia 7 bulan bisa deteksi dari anak yang berusia 7 bulan. Ya, karena dideteksi. Karena ada ini penelitian dilakukan oleh tim dipimpin oleh Dr. Elizabeth Hill, Universitas of London. Ya, itu anak yang autis itu dia kurang memiliki keterampilan motorik yang baik. Terdeteksi sejak usia 7 bulan, keterampilan motoriknya berupa kemampuan kasar seperti kemampuannya menahan kepala, berguling, ya, serta keterampilan motorik halus seperti menggenggam, memainkan benda-benda kecil. Jadi bisa, Pak Zainal. Jadi kita mempelajari motorik ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Zainal. Oke, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Jadi sehingga kepada teman-teman sekalian dari pertanyaan ini, jadi kita mendapatkan dua jawaban yang berbeda, sehingga mungkin bisa menambah pengetahuan kita atau kemana supaya menggali kita lebih penasaran kita untuk lebih menggali sebenarnya apakah bisa juga ini sebagai judul nih untuk kedepannya dampak motorik terhadap autisme bisa jadi Kak. Ya mungkin tambahan dari Ibu Febri ya. Silakan. Gini ya, tadi Pak Adi bilang autisme itu bisa dideteksi sejak umur 7 bulan. Sedangkan bayi umur 7 bulan itu berbeda-beda ya. Karena tidak bisa kita pastikan di sana dia, oh ini anak ini autis. Karena 7 bulan belum bisa ngapa-ngapain loh. Nah, kalau di sini saya sependapat mungkin ya, mungkin saja bisa kalau seandainya autismenya itu terlalu kuat, jadi bisa terdeteksi di usia 7 bulan. Tapi kalau seandainya autis ini kan bermacam-macam, ada yang parah, ada yang ringan. Nah, jadi mungkin di usia 2 sampai 4 tahun kita bisa mendeteksi anak di situ. Karena di usia 2 tahun, itu cenderung anak rata-rata sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara. Nah, jadi ada kasus ini, anak teman saya, dia, sudah umur 2 tahun tapi belum bisa berbicara. Nah, maka di situlah sebelum umur 2 tahun memang sudah ada kecurigaan, coba konsultasi mungkin ini ada keterlambatan berbicara atau bagaimana. Setelah umur 2 tahun baru, dokter memutuskan kalau dia ini terkena autisme. Jadi itu, tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Riri telah untuk menambahkan jawaban tadi. Ya, mungkin maksud Pak Adi tadi ada memang kajian penelitian, tapi
di sini memang harus kita fokuskan ke gerak motoriknya, karena masalah autisme ini kebanyakan dokter anak nih yang lebih paham dia penelitiannya. Kalau kita bidang olahraga mungkin ke gerak motoriknya mungkin. Apakah ada yang lain untuk menanggapi atas soal yang kedua? Mungkin nanti diskusi kita ini setelah kita memberikan masukan atau jawaban, nanti dosen pengampu akan memberikan masukan kepada kita atas pertanyaan ataupun jawaban yang teman-teman berikan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga, kalau tidak ada tanggapan yang lain. Kembalikan ke penanya dulu. Oke, bagaimana Ibu Nirmawati tentang Ya, jawaban saya, tadi? ya. Dari dua Ya, jawaban terima kasih, tadi. Kak Riri, ya. Nah, Kak jawaban dua Riri, jawaban. Bang Adi, Bang Dedi, terima kasih jawabannya. Udah paham saya. Ya, paham Ibu ya atas dua jawaban ya. Ya, oke, udah paham. Dua jawaban yang berbeda. Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu pada usia berapa masalah motorik ini dimulai ya? Dimulai. Ya, kepada Bapak Ibu kami persilakan. Ya, khusus dulu penyaji dulu, kepada penyaji kelompok 5. Baiklah, Silakan saya akan menjawab. mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi, yaitu pada usia berapa masalah motorik dimulai? Pada usia masih bayi, masalah motorik itu dimulai. Ya, pada saat usia masih bayi, usia 1 bulan tepatnya, yang kemudian diagnosis pada usia berapa masalah motorik dimulai? Pada usia masih bayi, itu tepatnya usia 1 bulan sampai dengan 7 bulan. Kenapa begitu? Karena pada saat usia 1 bulan sampai dengan 7 bulan, itu bayi itu merangsang seperti perkataan orang tua, ya udah bisa merespon seperti ingin berbicara, tapi seperti ngoceh-ngoceh gitu. Terus sampailah ke usia 9 bulan, itu bayi akan mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, seperti membalikkan badannya. Dan 9 bulan sampai dengan usia 15 bulan itu bayi mulai belajar merangkak, dan kemudian hingga usia 24 bulan itu dia mulai belajar untuk berdiri atau berjalan untuk mengikuti gerakan yang dilihatnya dari faktor internal, seperti gerakan yang dilihatnya dari orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya. Kemudian terjadilah gerakan motorik, seperti ia bisa melompat, berjalan, dan belajar untuk berbicara. Baiklah, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas jawaban Bu Windy. Ya, kepada teman-teman yang ingin menanggapi untuk pertanyaan nomor 3 ini, memberikan izin Bang masukan. Zainal. Ya, persilakan, Dul Ilham. Ya, kalau dari yang Idam baca ya, tahap perkembangan motorik anak itu dimulai dalam golden age atau usia 3-5 tahun. Nah, dalam riset ini, Kit Sensei
di Adelaide, Australia pada usia 3 tahun siswa anak biasanya dapat melakukan berdiri, melompat dengan satu kaki, menangkap bola besar dengan kedua tangan, mengendarai sepeda. Itu pada usia 3 tahun anak sudah bisa melakukan gerak motorik dasar. Nah, pada studi dilakukan di Amerika Serikat, understood, pada usia anak memasuki usia 3 tahun, sudah bisa melakukan belajar memegang pensil dengan baik, menggunakan satu tangan saat beraktivitas, dan menumpuk balok mainan hingga 6 tingkat. Nah, jadi perbedaannya gerakan motorik halus itu dimulai memasuki usia 3 tahun, dan motorik kasar dilakukan di atas 3 tahun, Pak, kalau menurut yang Idam baca. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Jul Idam yang memberikan jawaban, yang mana jawaban beliau itu secara garis besarnya mengatakan gerakan motorik kasar itu dimulai dari 3 tahun dan yang halus itu bisa mulai di atas 5 tahun ya. Dan itulah rumusannya. Oke, pada teman-teman ada yang lain? Sedikit Bang Zainal, moderator. Ya, Pak Zainal. silakan. Pak Zainal. Ya, Ricky dulu. Mana? Saya Pak Zainal. Ya, terima kasih. Oh ya. Ya, mungkin menanggapi dari Zulidam tadi bahwa disebutkan bahwa motorik kasar dimulai dari umur 3 tahun ya Pak Zainal? Ya, 3 tahun. Ya, jadi kalau saya agak kurang sependapat bahwa kemampuan motorik kasar itu dimulai dari 3 tahun. Ya, yang seperti yang saya ketahui bahwa gerakan motorik kasar itu dimulai dari umur 0 sampai 3 bulan sudah ada motorik kasarnya gitu ya. Mulai dari sepertinya mulai dari gerakan seperti duduk misalkan kan, gerakan anak-anak itu mengangkat kepala gitu. Jadi itulah mungkin tanggapan sedikit bahwa gerakan motorik kasar itu memang dimulai dari umur yang 0 gitu sampai mungkin tadi gerakan yang motorik halus sudah lebih dari mungkin tahunan gitu. Mungkin itu saja, Pak Zainal. Kepada Pak Riki atas tanggapannya yang beliau berpendapat bahwasanya gerak motorik kasar itu dimulai dari 0 tahun sampai selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu Febri, silakan. Baik, saya sangat sependapat dengan Bapak Riki dan Ibu Windy tadi ya, bahwasanya gerak motorik kasar itu dimulai sejak bayi usia 0. Nah, sejak dia lahir itu dia sudah belajar tentang gerak motorik. Nah, pada saat bayi lahir dia akan menangis, dan selanjutnya dia bisa menggeliat atau menguap atau pas usia setelah 0 itu dan berikutnya dia akan menggenggam, menendang-nendang, itu sudah belajar motorik dasar. Jadi gerakan motorik itu akan menentukan kemampuan belajarnya di masa depan. Tidak ada gerakan motorik yang di usia 3 tahun tanpa ada gerakan motorik kasar yang dilakukan oleh bayi yang baru lahir tersebut. Jadi mungkin yang dibaca oleh Idam juga sangat betul sekali. Cuman tapi yang ditanyakan di sini bisa belajar tentang motorik kasar itu dari umur 0 bulan dia sudah belajar, dia ya. Baiklah, itu saya sedikit, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiri atas jawabannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menjawab. Ya, kita yakin
Bapak Ibu semua mempunyai sumber masing-masing dengan kajian atau referensi yang lain atas jawaban ini. Dengan jawaban 1, 2, dan 3, tetapi untuk menyatukan persepsi kita, alangkah baiknya kita nanti menunggu jawaban yang jelas supaya menambah wawasan kita, nambah jawaban yang pasti dari dosen pengampu kita untuk jawabannya ini, dari 3 pertanyaan ini. Oke, baiklah, mungkin waktu yang membuat diskusi kita pagi ini kita sudahi sampai di sini, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Kami selaku moderator, terima kasih banyak kepada penyaji dan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan dan pertanyaan, sehingga apa yang disajikan kelompok 5 ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau menambah wawasan bagi kita. Demikianlah atas diskusi kelompok 5 pagi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup diskusi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.